Perilaku sebagai pendiri pikiran profesional. Perilaku sebagai pendiri pikiran profesional. Belakang kedudukan secara perjalanan juga. Satu Itu saja tempel. Jadi bagaimana jawabannya ini? Bagus kira-kira untuk ini perkembangan zaman dan teknologi ini, tantangan dalam dunia pendidikan kejuruan itu semakin kompleks. Jadi guru atau instruktur kejuruan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan industri serta menerapkan metode pelajaran yang inovatif. Seperti ini. Latar belakang tuh saya lihat dulu dengan latar belakang. Kalau ini juga pendidikan kejuruan strategi Jadi bagaimana menurut sama teman-teman yang lain bagaimana pendapatnya? kalau saya ke latar belakang Bagus ini atau masih mau ditambah? masih mau ditambah tuh, mau ditambah itu. Tetapkan aku Tambah dari itu rumusan masalah. Masalahnya itu apa saja nih? Bisa itu yang dimaksud dengan dalam pendidikan kejuruan. Masuk apa yang dimaksud apa yang dengan profesional dalam pendidikan kejuruan, karakteristiknya. Jadi untuk profesionalisme dalam pendidikan kejuruan itu merupakan kombinasi dari kompetensi, tanggung jawab, dan etika dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Baru tujuan apa? Tujuan penulisan tadi pembahasan itu mas. Ya. Masuk di pembahasan. Kan sampai bab 4 di. Satu. Bagaimana ini konsep kajian teori ini? Konsep profesionalisme dalam pendidikan kejuruan. Coba gue cari di internet. Bagus. Gue cari. Ini ya. Itu aku Kejuruan. Itu bisa aja. oh baca deh. Bagus Masuk masuk. juga. Profesionalisme adalah dalam pendidikan kebutuhan mencakup aspek etika dan dedikasi terhadap pengajaran serta pembelajaran berbasis keterampilan seorang pendidik kejuruan yang profesional harus memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya, memahami pedagogi yang tepat serta menunjukkan sikap positif dalam mendidik diri. Menurut undang-undang ini 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang memiliki 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogi. Bagus itu. Di situ bagus apa nih? Dia jelaskan supaya mudah dimengerti. Jelaskan. Ada lagi Kasih masuk juga di BPT. ada lagi profesional, ada lagi kompetensi sosial, ada juga kompetensi kepribadian. Nah itu tadi ada yang satu kompetensi utamanya. Nah masuk lagi ke kita tambahkan di sini. Kirim kamu kali. Ini termasuk bab 2 toh? Jadi profesionalisme. Ya bab 2. Ini masuk kajian teori di bab 2. Bab 2 nih kajian teori. Ini masuk karakteristik lagi. Apa lagi masih ini gara-gara karakteristik. Coba cari mas karakteristik dulu. Cari dulu ke Google. Mungkin bisa.
pendidikan kejuruan profesional memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu adalah menguasai teknologi dan perkembangan industri. Nah, mengikuti pelatihan dan sertifikasi di bidangnya. Kemudian karakteristik yang kedua itu mampu mengembangkan metode pembelajaran secara inovatif, menggunakan pendekatan berbasis proyek atau project basis learning dan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Kemudian yang ketiga, memiliki etos kerja tinggi bersikap disiplin dan menjawab hidup. Kemudian menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengajaran dan pengembangan peserta didik. Kemudian karakteristik yang keempat itu sikap adaptif dan fleksibel, mampu menyesuaikan metode pelajaran dengan lingkungan peserta didik. Ya itu ya, tapi ada juga beberapa jadi ini karakteristik yang ya pertama kalian khusus lisensi atau kode etik standar moral tinggi dengan masyarakat. Jadi kita ini ambil yang mana dari satu yang penting-pentingnya ini saksi masuknya ini dari fleksibel kita Fleksibel kalau yang lebih banyak, itu kemudian sudah banyak juga isi masyarakat. jadi kita ambil yang yang materi paling itu coba yang karena masuk di kawan ini Ini kan yang di pembahasan yang bermekanisme dalam pendidikan kejuruan itu kan. Di pembahasan tadi juga materinya bagaimana? Cari dulu materi. Bagusnya apa? Bagaimana caranya menyampaikan kepada peserta didik secara efektif di sini pembahasannya di profesionalisme dalam pendidikan kejuruan. Oke, tunggu pandu dulu. Kami belajar timur lain dulu. Dari yang cara menyampaikan kepada peserta didik secara coba cari yang lain mengenai profesionalisme dalam pendidikan kejuruan. Iya, dalam kejuruan. sudah didapat profesionalisme dalam pendidikan kejuruan. Saya meningkat kamu itu pendidikan sekolah menengah, kemudian melalui pengembangan Selain profesionalisme dalam pendidikan kejuruan itu, ada juga peran pendidik kejuruan dalam dunia pendidikan dan industri. Itu kan pembahasan yang kedua mas. ini pembahasan pertama dulu. Kalau cerita ini yang pertama mengenai pendidikan kejuruan. Cari saja dulu. Nanti kita lihat analisis bukan itu Padahal itu itu bisa diperhatikan. Jadi yang terkenalkan tadi kan selain itu apa kita selain profesional di Kata selain profesionalisme dalam pendidikan kejuruan tadi kemudian pembahasan yang kedua itu ada juga jadi kita minta di jawaban dari sini masih nah terus untuk pembahasan yang kedua ada juga peran pendidik kejuruan
dalam dunia pendidikan dan industri. Menurut Mas, yang ini yang pembahasan yang pertama, praktek-praktek yang mungkin dan didik. Ya, terus ini kan kayak pembahasan materi dan kompetensi kalian, kemampuan pedagogis dalam mengajar, etika dalam dan kepribadian sebagai pendidik. Ambil saja Masuk di pembahasan pertama di ada materi ini kalian. kirim. Penguasaan materi dan kompetensi keahlian. Pendidikan kejuruan harus memiliki pemahaman mendalam dalam bidang otomotif. Jadi kita jadi otomotif. Bukan, yang kedua itu kemampuan gimana nih? Kita masuk lagi ke peran pendidik. Bahasa di masjid pendidik. Peran pendidik kejuruan dalam dunia pendidikan dan industri. Nah, itu bisa diambil ya. Cari dulu materinya. Tentang ini tuh ini ya. Jadi itu coba. Oke. Jurnal. Tempat ini. Ada juga panah tadi itu. Lengkap semua. Ada hasil pembahasannya. Dari di sini. Kalau ini sebagai fasilitator pembelajaran termasuk kurikulum kan? Kan ini pembahasan keduanya peran pendidik kejuruan dalam pendidikan dan industri. Nah, ini termasuk materinya lah yang ini sebagai fasilitator pembelajaran. Iya, dalam peran strategisnya termasuk kan? Dan terbagi lagi tuh sudah terbagi lagi berapa itu ada berapa? Ada 4. Ada terbagi kan ada sebagai fasilitas pembelajaran, sebagai monitor dan memastikan bahwa peserta didik tidak memahami dalam praktek yang mampu. Nah, bisa dinikmati itu sebagai fasilitator pembelajaran. Sampai titik saja. Ini sebagai motivator dan mentor yang memberikan motivasi kepada peserta didik agar terus belajar dan menjadi mentor bagi peserta didik dalam taraf dan pengembangan diri. Yang ketiga sebagai penghubung antara sekolah dan dunia industri. Sebagai pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Kita masuk tantangan menjadi pendidik kejuruan profesional, menjadi pendidik kejuruan. Cari dulu materi. Tantangan dalam menjadi pendidik kejuruan profesional. Salah satunya kan ada keterbatasan sumber daya, ada perkembangan teknologi, keberagaman siswa, peran yang kompleks, ada peran guru dalam peran organisasi dan mempengaruhi di situ, dan ada peran guru dalam peran digital, menghadapi generasi mineral, ada yang menghadapi agak terlaluan milenial, generasi tidak terlalu lengkap karena
nila kan. Kalau ini